Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam terang Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anatuha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini saya berada di kandang kambing saya sendiri, Mas Bro. Saya habis memberi makan kambing. Saya di sini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dan bagi seluruh viewers yang menyaksikan video ini. Oke, Mas Bro, hari ini kita mau menjelaskan tentang bagaimana cara fattening dan bagaimana penghasilannya serta bagaimana kandangnya. Saya mau kupas tuntas. Kemarin saya sudah buatkan tutorial ataupun saya buatkan video tentang kebawaan fattening. Saya di sini daripada dipuji ataupun dipuja, lebih baik saya mengatakan yang sejujur-jujurnya daripada menjebak ataupun membuat iming-iming untuk para pemula di sini, Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Saya tunjukkan kambing-kambing saya yang sudah saya pelihara sekitar 2 bulanan lebih, Mas Bro. Jadi kita mau tunjukkan di sini. Oke, tetap ikutin saya terus, Mas Bro. Inilah kambing-kambing saya, Mas Bro. Barusan saya kasih makan. Ini tinggi badan 55-60 cm yang ini. Ada juga yang 50-55 cm, cuman rata-rata 55 ke 60, Mas Bro. Ini model Jawa Randuan dan ada juga yang Rambon. Ada satu yang Rambon kacang, Mas Bro. Apabila para sampean mengikuti channel saya, nih saya jelaskan dulu kambingnya. Nah, yang ini Rambon kacang satu. Jadi saya sengaja buktikan bahwa Rambon kacang itu bagus juga untuk di fattening, tapi kita harus tahu modelnya. Dan Rambon kacang itu banyak, Mas Bro. Rambon kacang dia condong ke kacang ataupun dia condong ke Rambon, Mas Bro. Sebab Rambon kacang peranakan dari kambing Rambon dan silangan dengan kambing kacang, Mas Bro. Tuh. Biasanya para penggemar kambing dari daerah Sumatera yang hobi dengan Rambon kacang. Rambon kacang ini keunggulannya adalah dagingnya lebih padat, juga daya tahan tubuhnya sangat-sangat kuat, Mas Bro. Nah, di sini ada nih, Mas Bro, ada Jawa Randuan, tuh Rambonan kita ada, juga Jawa Randuan masih banyak punya kita, Mas Bro. Ini memang sengaja belum saya bongkar. Ini sudah ada yang tawar, tapi belum jadi, Mas Bro. Kita belum lepas. Sebelumnya prediksi saya tidak akan pernah meleset. Kalau bibitan itu akan sangat memuncak nantinya, Mas Bro, di saat mau Lebaran Idul Adha ataupun sesudah Lebaran Adha tambah memuncak, Mas Bro. Di samping itu juga kita juga di sini saya sudah ceritakan dari awal, kita juga jual beli kambing di daerah saya. Saya juga meladeni pemotongan-pemotongan untuk para tetangga ataupun para saudara yang mau memotong di daerah saya ini, Mas Bro. Ini sudah habis terjual sebenarnya, Mas Bro. Nah, seperti yang hitam-hitam ini habis terjual 1 jutaan kemarin. Ini badan 60-65 sentian ini, Mas Bro. Ini habis terjual. Dan juga di sana ada satu jantan yang merah. Itu terjual juga, Mas Bro. Oke. Kita mulai dulu untuk penjelasannya. Untuk ukuran kandang kambing untuk fattening. Oke, dari ukurannya ya, Mas Bro. Ini sudah saya ukur 45 cm lebar, panjang 115 panjangnya, Mas Bro. Jadi untuk penggunaan kayu, saya sarankan kayu apa aja boleh, asal jangan kayu randu, Mas Bro ya, karena itu sangat lapuk. Biasanya saya di sini menggunakan kayu waru ataupun sengon putih ataupun sengon merah sama aja, Mas Bro. Menurut saya, di sini saya memakai ketebalan 2 cm. Di sini untuk ukuran reng untuk saya anjurkan untuk di depan, sebab untuk sirkulasi udaranya agar lebih cepat, Mas Bro. Saya sarankan untuk seketan, saya juga memakai itu kemarin ini sebetan, Mas Bro. Saya jadi memanfaatkan limbah. Jadi kebetulan kita ada yang gesek kayu di sini, saya ambil sedetannya, Mas Bro. Jadi saya gunakan untuk seketan kandang kambing. Sebenarnya yang paling saya anjurkan untuk sedetan kayu pembatas itu saya anjurkan di ukuran sekitar 5 cm, Mas Bro. 5 cm. Jadi agar sirkulasi udaranya tambah lancar, Mas Bro ya. Jadi seperti itu. Untuk panjang, lebar, dan kalau tingginya, Mas Bro, ke atas saya selalu pakai 120 cm ke atas ya.
Ini minimalisir supaya apa gerakan kambing kalau dia naik di atas, kalau dia manjat-manjat dari skatean itu minimalisir kekuatan kepalanya untuk berbenturan dengan teman-temannya. Begitu juga kita bikin dia sempit supaya geraknya bisa kita pertimbangkan Mas Bro. Jadi geraknya tidak bebas. Kalau geraknya bebas kita takut, nah seperti ini nih. Ini kalau bentur-benturan kita takutnya nanti kerusakannya di tanduk. Cuman ini karena jaraknya kita bikin 40 cm, jadi tidak ada kekuatan, tidak ada ancang-ancang Mas Bro. Paling cuma senggol-senggolan, itu pun tidak akan membuat cedera Mas Bro. Tuh. Nah, jadi kita buat sempit seperti ini, lebar 40 cm agar tidak ada starnya Mas Bro. Jadi kekuatannya kan tergantung di star kambing itu Mas Bro. Nah, jadi seperti itu. Untuk jarak pakan, untuk jarak kaki dan pakan saya sarankan 45 cm sampai 50 cm. Untuk seperti ini, saya di kandang saya ini saya bikin 45 cm. Mengapa? Karena kemarin kita selalu fattening yang di bawah harga 750. Cuman berhubung sekarang bibitan sangat melonjak, jadi tidak ada yang harga 750, saya juga tidak sanggup mencarikan. Ini saya rubah ke 50 cm tingginya Mas Bro. Jadi pas. Kambing itu walaupun sehat bisa terjadi pengkor akibat pengaruh dari kandang. Apabila terlalu pendek, jadi kambing itu menunduk akan mengakibatkan kaki depannya bisa terjadi pengkor Mas Bro. Jadi terjadi letter O. Sebab apa? Masih fase pertumbuhan, dipaksa dengan ataupun mengeluarkan kepala seperti ini, bobot badannya bertambah, itu akan mengganggu kesehatan kakinya Mas Bro. Jadi kalau terlalu tinggi juga tidak boleh. Sebab apa? Dia akan mengganggu pertumbuhan kaki belakangnya, bisa dia itu pengkor juga kaki belakangnya Mas Bro. Jadi itu sangat berpengaruh sekali menurut saya. Oke, sekarang kita jelaskan antara lubang kepalanya nih Mas Bro. Ini saya di sini bawa meteran supaya para teman-teman ataupun para viewers percaya ya. Sebabnya saya salah satu YouTuber yang selalu bawa meteran walaupun ke pasar Mas Bro. Nah, jadi jarak kepalanya sampean bisa lihat. Tuh. Ini di 14 cm. Ini 14 sampai 15 cm bagus Mas Bro. Cuman jangan lebih. Sebabnya kenapa? Kambing itu kalau nakal, begitu kaki depan duanya keluar itu bisa keluar dari kandang. Jadi saya sengaja bikin lebar, tidak saya sekat di sininya Mas Bro. Mengapa? Biar dia lebih bebas. Makanya bisa kiri kanan juga bisa rebutan. Kalau kambing itu makannya ngerebutan kurang rakus menurut saya. Jadi mungkin mereka juga kurang bersemangat. Oke. Kembali lagi saya jelaskan tentang makan. Untuk pakan kambing, untuk fattening saya sangat sarankan pakan kering sebenarnya Mas Bro. Cuman kalau untuk kapasitas banyak, pakan kering itu kan boros. Jadi untuk kapasitas banyak itu di atas 45 ekor itu saya sarankan silase saja daun singkong. Cuman kalau silase daun singkong, kita kasih silase daun singkong saja, dia tidak akan kuat minum. Sebabnya kadar air di silase daun singkong basah itu masih sangat tinggi. Bagaimana cara kita memberikan air minum di kambing tersebut Mas Bro? Kalau saya sih saya akalin. Jadi di sini ada daun singkong, saya siramkan saja di daun singkongnya. Saya basah-basahkan. Mereka kan sekalian minum. Jadi seperti comboran. Tetapi kalau saya sih bukan comboran. Kalau comboran biasanya terbuat dari ini onggo ataupun juga dedak. Kalau saya ini tidak. Oke, untuk pelajaran silase. Silase itu ya makan dari rumput. Kambing yang pemakan rumput, makan alami, pindah ke silase biasanya itu kurang ini Mas Bro, kurang mau makan. Jadi tidak enak makan, bahkan tidak ada yang mau makan sama sekali. Jadi kita harus akalin caranya bagaimana. Caranya kita mulai sedikit-sedikit campurkan dengan rumput, silase daun singkongnya ataupun dengan bisa juga pisang matang, bisa juga pisang mentah. Kita cari makanan kesukaan kambing itu dan kita campurkan sedikit demi sedikit. Itu proses pelajarannya selama 1 bulan. Menurut saya itu sudah sangat-sangat mapan untuk pelatihannya Mas Bro. Jadi di samping juga kita ajarkan silase, itu kambing itu perlu disuntik juga menurut saya sih Mas Bro. Selama ini saya sudah 9 tahun praktekan. Itu kita harus suntik dengan memakai Ivermectin menurut saya, ataupun kita berikan obat cacing juga di samping Ivermectin juga bagus agar nafsu makannya bertambah Mas Bro. Juga gudik-gudik kalau memakai Ivermectin walaupun tidak gudikan, kita suntik obat gudik itu juga bermanfaat juga Mas Bro. Sebabnya itu menghilangkan gudik, bertambah nafsu makan juga Mas Bro, dan obat cacing.
sudah terkandung di dalamnya. Oke Mas Bro, lalu saya jelaskan lagi tentang fattening. Fattening itu adalah menurut saya investasi. Jadi kalau fattening dianggap sebagai penghasilan pokok, tidak akan pernah bisa berhasil Mas Bro. Sebabnya mengapa? Fattening sebenarnya hasilnya sangat sedikit. Duit itu tetap berkembang, cuman sangat sedikit apabila kita hitung-hitung yang benar-benar hitung. Tapi kalau sekedar hitung, ya matematikanya nggak lulus ataupun nggak TK, ya masih bilangnya bisa untuk pendapatan pokok. Sebenarnya tidak Mas Bro. Sebenarnya fattening ini untuk investasi menurut saya. Jadi kalau kita hitung, ada yang bilang 2.400.000 satu tahun, itu sangat-sangat bohong, itu biaya pakan. Sebenarnya mengapa? Kalau dia hitung pakannya, kalau dia hitung tenaganya, bagaimana Mas Bro? Taruhlah tidak usah beli. Kita hitung, kita ngarit saja per hari. Mau nggak diupah 10.000 satu hari itu ngarit? Jadi kalau 10.000 satu hari dikalikan satu tahun, satu bulan 300 dikalikan 12 bulan, jadi 3.600.000. Dari situ saja kita bisa berpikir Mas Bro, bahwa kadang-kadang ada keterangan yang menurut saya yang sangat kurang efektif menjebak para fattening, para pemula fattening. Jadi untuk fattening kita harus bisa mensiasatinya Mas Bro. Walaupun kita beli seperti onggok, alhamdulillah ini saya ada sisa onggok sekitar 2 tahunan Mas Bro. Saya tunjukkan dulu saya ada sisa. Nah ada sekitar 1 ton nggak pernah saya pakai. Jadi karena kami itu keluar masuk maksud saya. Jadi saya pakai ini karena saya sudah fattening lagi, saya sudah tahan. Sebenarnya ada yang nawar, cuman kita belum lepas di harga itu. Nih Mas Bro, sudah mulai busuk-busuk di bawahnya karena bolong-bolong. Seperti ini jangan khawatir Mas Bro. Ini plastik ini sudah 1 tahun di saya ya. Ini busuknya sekitar 3 bulan. Itu cuman lingkarannya itu saja yang busuk. Di tengahnya tidak akan busuk. Tuh Mas Bro. Jadi untuk silase daun singkong, pelajarannya seperti itu. Kemarin ada yang ngechat saya di WA, Mas, kenapa saya memakai silase daun Afrika, kalau nggak salah itu tidak mau, padahal kambing itu dikasih daun Afrika mau, yang bukan di silase. Saya bilang memang seperti itu Pak, butuh pelajaran yang sangat panjang. Jadi fattening itu tidak semudah yang dibayangkan Mas Bro. Fattening itu sulit. Fattening dan breeding, walaupun breeding itu menurut saya breeding itu juga sulit Mas Bro. Kalau kita bilang sulit, kita bilang gampang. Itu tergantung di pendapat kita masing-masing, tergantung dengan sistem kita berpikir, cara kita mensiasatinya Mas Bro. Menurut saya pakan alami, apabila kuat ngarit, pakan alami lebih efektif untuk fattening. Sebabnya mengapa? Fattening itu adalah investasi tabungan jangka panjang menurut saya. Jadi kalau seperti ini mau fattening, jual beli di fattening, itu menunggu 4 bulan Mas Bro. 4 bulan itu kalau pakannya tidak terjamin, pakannya tidak bergizi, itu cuman gede perut doang Mas Bro. Dan ini sudah halus-halus. Jadi saya di sini bukan mengada-ngada atau menuduh kreator manapun, cuman alangkah mirisnya Mas Bro. Dia orang nggak pernah praktek mengatakan itu 26 ekor sampai 30 ekor itu sudah bisa untuk penghasilan pokok, untuk di breeding, untuk di fattening. Walaupun di breeding Mas Bro, walaupun di breeding, kalau babon cuman 10 ekor itu saya masih sanksi Mas Bro. Sebabnya breeding itu kambing itu beberapa jenis. Kambing itu beberapa jenis, nanti saya buatkan konten tentang breeding. Nah Mas Bro, saya buatkan dulu tentang fattening. Jadi balik lagi ke fattening, itu adalah tabungan kita masa panjang Mas Bro, jangka panjang. Breeding yang sangat berhasil saya sarankan dibongkar di 1 tahunan. Jadi beli itu di pembibitan turun. Saya sudah katakan kemarin, waktu saatnya belanja dan saatnya belanja waktu di bulan puasa. Sekarang harga kemarin bisa sampai saksikan di video saya yang berjudul harga per pekan di Pasar Arijaya, itu luar biasa harganya Mas Bro. Jadi seperti ini ditawarkan saja 15. Ini ada hampir 60-an cm Mas Bro. Yang jelas kambing ini 55 ke 60 cm sudah saya ukur, atau kita mau ukur lagi di sini bareng para viewers. Kita di sini belak-belakan Mas Bro. Jadi kalau ukur di kandang agak sulit Bro ya. Jadi kita lihat ukuran papannya. Tuh. Itu lebih dari papan yang ini Mas Bro ya. Tuh kita lihat. Nah, setara dengan inilah kita hitung ya. Kita ukur. Jadi supaya tidak ada
rekayasa dan real, benar-benar real. Sorry bro, karena saya pegangnya sendiri tuh. Di sini 56 cm tuh. Jadi saya pastikan ini 55 ke 60 kebanyakan Mas Bro. Tapi saya tidak memungkiri ada juga yang 50 ke 55, yang jelasnya di atas 50 semua Mas Bro. Ini bibitan ini sangat mapan. Kemarin sudah ada yang nawar di angka 1.100.000, cuman belum saya lepas Mas Bro. Untuk kejelasan fattening seperti itu bagi saya, sebabnya fattening itu tidak gampang dan tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau sudah praktek, baru saya akui. Saya sudah 9 tahun praktek, makanya saya berani bongkar kebohongan fattening. Satu ekor itu tidak akan mungkin mencapai 500.000 dalam 3 ataupun 4 bulan. Tapi kalau cuma 200.000 sampai 300.000 itu saya akui bisa. Itu pun pakannya Mas Bro tidak beli. Ini pakan ini 45 ekor, 46 ya, sekitar taruhlah sekitar 50 ekor, itu tidak kurang dari 1.800.000 satu harinya Mas, satu bulannya maksud saya Mas Bro. Itu cuman pakan daun singkong, belum tenaga kita. Tenaga kita taruhlah kita nggak usah banyak-banyak, ngitungnya 200.000 satu bulan, jadi 2 juta kali 3 bulan 6 juta Mas Bro. Jadi dari pakannya saja bisa sampean nilai dari 3 bulan itu belum tentu dibongkar Mas Bro. Sebabnya seperti ini fattening. Fattening itu di bulan pertama, jangankan mau naik berat badannya, biasanya dia susut dulu. Sebab mengapa? Dia masih adaptasi makanan, adaptasi lingkungan, adaptasi pakan yang kita dari rumput kita rubah ke silase. Nah, cuman kemenangannya kalau sudah di silase, daun singkong dikasih makan apa aja seperti rumput, daun singkong maupun daun apa aja Mas Bro, itu pasti dia sangat-sangat lahap Mas Bro. Nah, jadi kalau sudah mapan seperti ini sudah siap kirim sampai mana aja, insya Allah tidak akan ngedrop Mas Bro. Tidak akan ngedrop seperti ini, karena ini sudah 2 bulan lebih kita kondisikan. Banyak yang protes ke saya ngedrop di rumah ataupun di kiriman, banyak yang sangat protes. Ada yang drop 15 ekor, 20 ekor, itu tidak dikondisikan dahulu, baru beli langsung dikirim Mas Bro. Seperti ini dikondisikan saja sudah mapan, tidak menjamin untuk tidak ngedrop sampai di tempat Mas Bro, cuman minimalisir. Oke, mungkin cukup sekian Mas Bro review hari ini. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.